Selamat datang di channel Rahasiaku Rahasianya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas materi ini tentang bucin ya, tentang anak-anak muda yang sering bucin. Saya sebenarnya agak geli sih ngomong ini, tapi nggak mau, ini harus karena ini pengalaman saya. Jadi agar teman-teman atau kita semua itu tidak terjebak pada lubang yang sama. Terkadang kita juga harus belajar dari pengalaman orang lain, di mana orang lain itu bisa terjebak di lubang itu dan kita mempelajari agar kita juga tidak terjebak pada lubang itu, agar kita selamat pada lubang-lubang berikutnya gitu kan. Oke, jadi begini, saya waktu itu pernah kecewa. Saya pernah sakit hati dengan satu orang wanita yang menurut saya begitu cantik, karena cantik itu relatif ya. Mungkin yang menurut saya cantik, menurut Anda tidak cantik gitu kan. Menurut saya cantik, senyumnya manis, luar biasa gitu kan. Dan saya di situ investasi emosi. Apa sih investasi emosi itu? Investasi emosi itu melakukan pengorbanan-pengorbanan kecil terhadap satu orang wanita itu. Saya melakukan pengorbanan-pengorbanan kecil itu terhadap wanita tersebut. Contohnya seperti apa? Saya chatting dia duluan. Investasi emosi itu terus ngobrol bareng. Terus saya kalau mau ke WC itu cuci muka biar wajah saya ini glowing, putih, bersih. Terus sisir rambut buat dia. Ini kan niat intensinya itu buat dia, biar dilihat ganteng, biar dilihat cool, dilihat calm dan lain sebagainya. Dan saya berusaha terhadap hal yang demikian agar terlihat lebih baik di hadapan wanita tersebut gitu. Pas ketika saya di situ, saya sampai saya tuh muka saya bersihin putih bersih biar dilihat ganteng, biar dilihatnya tuh enak, biar dia suka sama saya gitu kan. Dan saya berusaha agar dia tuh suka sama saya, agar dia tuh cinta sama saya. Terus di situ malahan ketika saya melihat dia hanya berduaan saja sama kawannya di dalam di dalam pekerjaan saya waktu itu PKL juga kan, di dalam PKL itu malah saya hatinya gerodok-gerodok. Hatinya itu langsung deg-degan panas gitu dalam dada. Nah, ternyata hikmah yang bisa kita ambil, sakit hati itu dihadirkan karena kita investasi emosi. Investasi emosi itu contohnya ya kayak kita ngechat dia duluan, ngobrol bareng, duduk bareng, ngeliatin dia, mandangin dia, kita mengagumi dia. Itu juga termasuk investasi emosi. Yang mana investasi emosi itu akan menggoreskan rasa-rasa yang tidak baik di dalam dada gitu. Ada kata-kata yang saya buat di halaman Facebook saya seperti ini. Di mana Anda meletakkan rasa, maka di situ Anda akan terluka. Nah, jadi sama teorinya. Di mana kamu bercinta dengan cinta yang masih palsu, maka di situ kamu akan kecewa. Gitu. Ini teorinya. Memang semua itu pasti seperti itu. Nah, tapi beda dengan kawan saya yang mantan saya. Ini cantik banget mantan saya ini. Bisa dikatakan bidadari di sekolahan. Dan saya pacari dia, tapi saya biasa aja kalau ketemu dia gitu. Dan ternyata karena dia udah pernah ngejar-ngejar saya sampai saya itu ilfeel sama dia, benci sama dia. Tapi ya di situ saya tinggalin anak ini, yang cewek ini saya tinggalin. Dan kalau ketemu biasa aja gitu, nggak sakit hati, nggak ngapa-ngapain. Kalau dia sama yang lain, sama cowok lain di bawah, ya gue biasa aja, nggak terlalu ini. Ya kenapa itu bisa terjadi? Ya karena ingat, kita nggak ada investasi emosi kita di situ, nggak ada berkorban untuk dia, nggak ada beliin ini, beliin itu, nggak ada untuk cuci muka dan sebagainya. Jadi rumus untuk tidak sakit hati atau tidak kecewa adalah bersikap biasa saja terhadap suatu apapun, bersikap biasa saja terhadap hal apapun gitu. Contoh misalkan Anda ketemu dengan wanita yang kawan Anda misalkan. Anda kan tidak investasi emosi di situ. Tidak cuci muka, tidak berdandan, tidak rapi, tidak pakai parfum, tidak sok cool dan lain sebagainya. Di situ, maka ketika dia bermain dengan kawan cowoknya, maka Anda akan biasa saja. Dan ternyata saya perhatikan dalam diri saya, sakit hati itu hadir karena saya memiliki investasi dan melakukan investasi emosi. Biar wangi, biar ganteng dan lain sebagainya, itu tadi gitu kan. Dan kedua adalah harapan. Harapan kita itu, ketika harapan itu tidak sesuai dengan keinginan kita, maka itu akan membuat diri kita kecewa. Contoh, kita berharap sama wanita itu agar wanita itu menjadi pacar kita, tapi malah pacaran sama sahabat kita, gitu kan? Nah, inilah yang membuat diri kita kecewa. Nah, jadi ada dua yang membuat kita sakit hati itu. Yang pertama adalah investasi emosi, yang kedua adalah harapan. Jadi syaratnya untuk tidak kecewa, tidak sakit hati, tidak tergores luka adalah yang pertama, kalau investasi emosi, bersikaplah biasa saja terhadap siapapun. Terkadang laki-laki itu kalau melihat wanita cantik, dia langsung terpesona, langsung begitu. Tapi kalau dia udah semakin dewasa, dia akan melihat segala sesuatu itu paradoks. Apa yang kamu lihat cantik, itu belum tentu cantik di dalamnya.
Apa yang kamu lihat jelek, itu belum tentu jelek di dalamnya. Karena ada simbol yin dan simbol yang es itu, yang di sininya putih tapi ada hitamnya, di sini hitam tapi ada putihnya. Maka itulah, yang menurut kamu baik, itu belum tentu baik gitu. Jadi sekarang, saya tipikal orang yang kalau melihat cewek cantik itu biasa aja. Nggak terlalu gupek, nggak terlalu wah gitu. Jadi kalau lihat, ya udah, langsung giniin aja. Nggak terlalu hobi banget gitu memandangin mereka. Nggak penting menurut saya. Kenapa? Karena saya tahu, saya pernah berhubungan dengan wanita cantik pun membuat saya ilfil. Membuat saya malah nggak suka, malah benci saya. Jadi saya melihat segala sesuatu tuh biasa aja, ya. Jadi teman-teman, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bijaksana, orang yang arif, orang yang bisa belajar dari pengalaman-pengalaman atau kehidupan orang lain agar kita kehidupannya lebih selamat sesuai dengan petunjuk dan arahan dari orang-orang tua kita yang sudah mengalami terlebih dahulu itu. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi nih, harapan. Jadi kalau kita nggak mau kecewa, ya jangan berharap. Berharaplah pada yang memang memberikan harapan itu, yaitu Sang Maha Kuasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih teman-teman, saya Teddy Aliansa. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.